Sejarah penggunaan kata halo saat kita angkat telepon. Ternyata perintisnya bukan orang sembarangan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Dilan. Lia, dapat nomorku dari mana? Anda tentu menyimak video tadi kan? Itu adalah percakapan Dilan dan Milea lewat telepon dalam film Milea Suara dari Dilan. Sekilas nggak ada masalah atau nggak ada yang aneh dari percakapan itu. Tetapi coba perhatikan, tokoh Dilan tanpa ragu memakai kata halo saat menjawab telepon dari Milea. Kita juga sering begitu bukan? Mungkin ada beberapa orang yang menjawab telepon sambil mengucapkan kata-kata lain. Tetapi kebanyakan orang akan refleks mengucapkan kata halo saat mengangkat telepon. Kira-kira kenapa ya kita terbiasa melakukan hal itu? Pertanyaan tersebut akan dijawab di dalam narasi ini. Ternyata penggunaan kata halo untuk membuka percakapan telepon itu ada sejarahnya loh. Alexander Graham Bell awalnya nggak mau memakai kata halo sebagai ucapan atau sapaan saat mengangkat telepon. Karena ada kata lain yang ia inginkan untuk digunakan. Tetapi kata itu malah kalah pamor dengan kata halo. Nah, sebenarnya bagaimana sejarah penggunaan kata halo tadi? Dan kata apa yang menjadi saingan halo? Mari kita simak dalam uraian berikut ini. Kapan kata halo mulai dipakai untuk menjawab telepon? The Oxford English Dictionary menyebutkan bahwa kata halo ditemukan pada akhir tahun 1820-an dan tercatat digunakan pertama kali pada tahun 1827. Tetapi pada saat itu kata halo tidak digunakan untuk menyapa, melainkan untuk menarik perhatian dan ungkapan keterkejutan. Hal ini diungkapkan oleh Eamon C., penulis buku The First Telephone Book, Hello, seperti dikabarkan oleh situs NPR. Kata halo baru digunakan sebagai kata sapaan setelah telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Percakapan lewat telepon dengan menggunakan kata halo sebagai pembukanya terjadi pertama kali di pembukaan District Telephone Company of New Haven pada Januari 1878. Tetapi bukan Bell yang saat itu mempopulerkan kata halo sebagai sapaan di telepon, melainkan Thomas Alva Edison. Dia mengajak orang-orang bercakap dengannya lewat telepon untuk menggunakan kata halo. Sebenarnya, Bell punya kata sendiri yang rencananya bakal dijadikan sapaan untuk menjawab telepon, yaitu kata ahoy. Tetapi kata ahoy ini justru kalah tenar dengan kata halo yang diusulkan oleh Edison. Perjalanan kata halo sampai akhirnya bisa menyingkirkan kata ahoy. Kata ahoy muncul sekitar 100 tahun lebih awal dibandingkan kata halo. Kata ahoy sendiri berasal dari sapaan bahasa Belanda, yakni hoi, yang berarti halo. Dan kata ahoy pada masa itu umumnya digunakan untuk sapaan para pelaut selama berlayar. Saat baru saja mengenalkan telepon, Alexander Graham Bell merencanakan memakai kata ahoy sebagai sapaan saat mengangkat telepon. Tetapi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kata ahoy kalah pamor dengan kata halo. Lalu kapan pertama kali Edison mengusulkan penggunaan kata halo? Dilansir dari artikel situs Science ABC, Edison pernah menulis surat untuk David yang merupakan Presiden Central District and Printing Telegraph Company kota Pittsburgh, Amerika pada tanggal 15 Agustus 1877. Saat itu, Edison menulis surat untuk berkomunikasi soal niat David membawa telepon untuk masuk ke kotanya. Di surat itulah Edison menyarankan untuk menggunakan kata halo sebagai pembuka percakapan telepon. Temanku David, sepertinya kita membutuhkan kata untuk mewakili percakapan, seperti halo, yang mampu terdengar jarak 10-20 kaki. Bagaimana menurutmu? Begitulah isi surat yang ditulis oleh Edison untuk David. Edison mencetuskan ide itu sebagai solusi untuk permasalahan komunikasi lewat telepon yang muncul saat itu, di mana telepon pada masa itu dianggap seperti walkie-talkie modern. Salurannya akan terus terbuka secara permanen sehingga siapapun bisa berbincang tanpa kenal waktu. Hal ini membuat banyak orang bingung saat ingin menghubungi orang tertentu. Jadi Edison memunculkan ide untuk menggunakan kata halo
sebagai penarik perhatian sebelum memulai percakapan lewat telepon dengan seseorang. Ide Edison ini akhirnya diterima oleh mereka yang bekerja di perusahaan perangkat komunikasi selevel pemerintah. Dilansir dari situs Reader's Digest Canada, kata halo tercatat sebagai sapaan resmi yang banyak digunakan di buku-buku telepon pertama di dunia. Dari sinilah penggunaan kata halo sebagai pembuka percakapan terus menyebar ke seluruh dunia. Jadi begitulah asal-usul penggunaan kata halo sebagai pembuka percakapan telepon. Sampai saat ini kata halo masih menjadi sapaan paling populer di seluruh dunia. Gak hanya sapaan telepon, sekarang kata halo juga digunakan sebagai sapaan umum ketika bertemu dengan seseorang.